Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Jason dengan NIM 12021002835. Dan teman saya, Stephen Billy dengan NIM 12021002627. Dan sebentar lagi kami akan membahas matkul ekonomi mikro yang membahas bab elasticity and its application. Selamat menonton. Nah, ini saya menyampaikan, ini kan membicara tentang elasticity ya. Saya ingin menyampaikan juga materi supaya secara ringkas, supaya memberikan gambaran-gambaran kepada kita semua bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan elasticity atau bagaimana sih elasticity dan apa sih. Oke, kita nonton dulu video ini. Bisa dengar semua video ini? And most important concepts in economics. Bisa dengar video? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang kita akan memutar video ini dan mungkin sekitar 5 menit kita akan mendengar supaya kita mengetahui apa sih elasticity. Ya, kita dengar bersama. One of the fundamental and most important concepts in economics is called elasticity, but it can be difficult to understand. So in this video, I want to help you get an intuitive grasp of what elasticity means. And I'm going to do it using an exercise band. Once you understand the intuition behind this, you're going to be a better economist, a better policymaker, even a better parent. Hi, I'm Craig and welcome to Market Power, where we look at the power of markets and economics to shape our world. And once you understand that power, you're going to be able to see the consequences of the choices we make, which will help you make meaningful changes in your community and in your personal life. One of the things we like to talk about in economics is elasticity. And before you click away, because now I'm on this jargony topic, I want you to understand that elasticity is really this important idea that if you understand what it means, you're going to be able to describe the world around you so much better. It actually comes into play in things that we do in public policies like taxation, tariffs. It happens in business when we're thinking about prices. Elasticity should make you think elastic, and if you think elastic, you probably think of like a rubber band or maybe an exercise band. And if that's what comes to mind, that's exactly what is intended. You're supposed to think about these things. Before we get into the economic explanation, let me just ask you, how could we tell which of these two bands is more elastic? Like, what does that mean to you? Of course, more elastic doesn't mean which one stretches more. That's, I can get both of these bands to stretch the same amount. The question really applies to how do they stretch under the same application of force? So we're going to go ahead and test which one is more elastic with this little dumbbell. This is just a 5-pound dumbbell, and we're going to see which one stretches more under the 5-pound weight. You can see that when they start off, they're about the same length. But as you put the 5-pound weight on each one, they respond differently. The yellow band stretches much farther than the blue one does. We would say that the yellow band is more elastic than the blue band because under the same force, the yellow band stretches farther. Hopefully that idea makes total sense to you. And now let's take it to economics. Instead of thinking about this weight as just an arbitrary force, let's think about this as a price change. Let's say this 5-pound weight represents a drop in price. Instead of saying these elastic bands are just arbitrary elastic bands, let's pretend that they're actually goods. We'll say that the yellow is bananas and the blue is blueberries. And the length of the elastic bands at any point is how many people want that product under that price. Now we're going to bring in that 5-pound weight as a price drop. And what we see is that the yellow band, the bananas, stretches more than the blue band. Remember, the length of the band is the quantity demanded. And so for the same price drop, the quantity demanded increased more for bananas than it did for blueberries. In this case, we would say the demand for bananas is more elastic than the demand for blueberries. So we can see that there's actually a pretty close analog between the physics explanation and the economics explanation. They're both looking at how sensitive something is to a change in force. In physics, the force is weight. In economics, the force is a change in price. Now, let's think about demand curves, which we love to draw in economics. And let's think about what the demand curves for these two products would look like. So they both start at the same price and the same quantity demanded. So they're going to be both represented by this single point right here. And they both have the same price drop. So we know both of them are going to be around this line right here. But the quantity for bananas went higher than the quantity for blueberries. We're going to represent that dot for bananas over here and the dot for blueberries over here. And then we can just draw a line connecting these points, and we can see that the slope for
blueberries is steeper than the slope for bananas. You can usually recognize the elasticity of demand through the slope of that demand curve. The steeper that curve, the less elastic the demand is. In fact, what if we were to say that demand was perfectly inelastic? For the perfectly inelastic case, I want to think of this tie strap. Like, tie straps are meant to hold heavy things in place on moving vehicles. This is not supposed to stretch at all. And we can see that here. We're going to put that tie strap on the same level as the elastic band, and then we're going to apply the same price change, or the same force in this case. And what we see is we see that drop in the elastic band, but we're not seeing any drop at all with the tie strap. So when we look at the demand curve, we start at that same initial point, but then when we drop the price, it's the same quantity. There's no change. And so we just go straight down, we connect that, and we have a vertical line. That's what completely inelastic demand or supply looks like, is just a vertical line. So how does understanding elasticity make you a better economist or policymaker? Well, let's think of a policy like a tax on vaping. We want to discourage people from vaping, and so what we'll do is put a tax on it. If we want a certain amount of discouragement, if we want to change the quantity, we're going to increase the price. But how much do we have to increase that price to get the desired change? That's a question about elasticity. This applies to any taxes. Anytime we're thinking about taxes, we have to be thinking about elasticity and how people are going to respond to that tax. That response is completely governed by elasticities. If you're interested in more about elasticities, check out the video I made about who actually pays tariffs, because elasticities come into effect in that video. Keep your eye open for them. Aku sangat benci berbahasa Inggris. Ya, baik teman-teman, kita udah melihat semua video tadi, sehingga kalau kita melihat video tadi, kita dapat memberikan ilustrasi bahwa yang terjadi antara elasticity dan tidak elasticity, kita sudah bisa tahu. Itu tadi dia memberikan contoh dengan sebuah karet dan lalu aplikasinya kepada aspek ekonomi. Nah, kalau kita melihat itu kita bisa juga mengandaikan dalam konteks kita main bola basket misalnya. Waktu kita dribble pelan, pasti dia akan pelan aja. Tapi kalau kita semakin dribblenya cepat, tingkat elastisitasnya makin cepat juga begitu. Nah, itu juga sama dalam konteks dalam dunia ekonomi pun juga sama. Maka oleh karena itu, nanti teman-teman dari kelompok berikut ini akan menyampaikan materi, tapi saya akan menyampaikan secara garis besar dulu, selain video tadi, tapi ini juga kita akan memberikan gambaran apa dan bagaimana elasticity itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang elasticity, bahwa yang terpenting di sini adalah apa sih itu elasticity dan apa yang mempengaruhi dalam konteks elasticity itu, dan bagaimana harga itu baik dari sisi permintaan, baik dari sisi penawaran, itu memberikan suatu perspektif bahwa terjadi perubahan di dalam harga ataupun barang dalam konteks permintaan ataupun penawaran, dan reorientasinya kepada perubahan harga ataupun elasticity itu sendiri. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, maka kalau kita bicara tentang elasticity, itu berbicara tentang bagaimana perubahan itu akan terjadi. Jadi basic idenya tuh bahwa suatu perubahan seperti video tadi menggambarkan bahwa apapun perubahan di dalam konteks keinginan permintaan ataupun penawaran dalam konteks itu adalah bentuk daripada keinginan kita di dalam proses perubahan atau yang disebut dengan elasticity. Jadi elasticity itu adalah suatu perubahan di dalam konteks permintaan ataupun penawaran, baik dari sisi produsen ataupun sisi konsumen. Berapa banyak respon ataupun perubahan itu yang akan terjadi, ya tergantung dari sisi-sisi yang Anda sampaikan. Maka oleh karena itu, baik dari sisi permintaan ataupun penawaran, itu adalah yang jelas bahwa apapun bentuk elastisitas, atau kita sebut dengan perubahan itu sendiri, bahwa yang terpenting di sini adalah harga itu sangat menentukan di dalam proses perubahan itu sendiri. Karena harga itu sangat menentukan, maka harga di dalam presentasi perubahan harga, baik dari sisi permintaan ataupun penawaran, memberikan implikasi kepada aspek permintaan ataupun penawaran.
sensitivitas dalam konteks permintaan selalu ditentukan oleh yang namanya harga itu sendiri. Nah, oleh yang terpenting di sini misalnya dia memberikan contoh. Misalnya dari P1 ke P2, price 1 ke price 2. Itu adalah bentuk perubahan sebesar 10% begitu. Termasuk juga di dalam quantity. Kalau di dalam price 1 dia pasti akan memberikan implikasi ya quantity yang akan dapat adalah Q1. Tapi kalau dia sudah mengalami perubahan ke Q2, maka dia akan memberikan sebanyak perubahan 15%. Jadi kalau kita lihat perubahan-perubahan ini selalu dikalikan dengan 100%. Atau kalau kita disimpulkan di sini adalah quantity barangnya dalam konteks quantity dibagi dengan price yang ada. Itulah yang disebut berapa 1.5 ini adalah bagian daripada elasticity. Apakah elasticity itu inelastis atau elastis tidak sempurna? Tergantung kita melihat apakah lebih besar 1 atau sama dengan 1 atau lebih kecil 1. Pada aspek ini dia selalu melihat perubahan. Maka oleh karena itu value star daripada persentase elastisitas itu selalu dikali dengan 100% perubahan itu. Inilah yang memberikan implikasi di dalam perhitungan-perhitungan elastisitas yang selalu dikalikan dengan 100. Tapi harus diingat bahwa quantity berapapun jumlah dengan perbedaan harus berapa dengan berapa jumlah yang sifatnya harga dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh-contoh yang kita melihat daripada perspektif perubahan elastisitas. Nah, kalau kita melihat dari perubahan elasticity di dalam konteks perubahan ini, selalu kembali kepada aspek yang faktor-faktor yang mempengaruhi elasticity itu sendiri. Nah, ini contoh-contoh daripada macam-macam aktivitas bisnis, dan price adalah salah satu determinan daripada perubahan. Tapi yang terpenting lagi bahwa efek daripada elasticity itu memberikan efek kepada keinginan membeli dan keinginan untuk memproduksi barang. Itu setelah active slow ataupun intermediate dalam perantara. Ini hanya sebagai contoh ya, nanti teman-teman kelompok berikut akan menyampaikan lebih jauh dan kita akan membahasnya pada lebih lanjut itu. Nah, ini misalnya kita contoh kalau di dalam total secara keseluruhan itu akan memberikan implikasi. Jadi kalau permintaan sekarang itu elastis misalnya 0,8 di dalam permintaan harga itu di dalam kita melihat, maka akan terbentuk bahwa price-nya misalnya dengan asumsi jika harganya 200, quantity yang diminta yaitu 12, maka revenue atau total secara keseluruhannya itu 2.400 atau 200 dikali dengan 12 gitu. Itu akan terjadi. Sebaliknya, kalau price-nya 250, permintaan 10, dia akan memberikan kenaikan sebesar $2.500 US. Tergantung ada aspek perubahan itu di dalam proses yang namanya permintaan dan quantity barang yang Anda dapatkan. Nah, ini kita contoh-contoh daripada aplikasi pada penerapan, nanti kita akan bagikan dan kita share, termasuk di dalam kebijakan pendidikan dan sebagainya. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Ini elastis dan unielastis nanti kita lihat kelompok 2 akan membahas pada contoh lebih besar 1, lebih kurang dari 1 dan sebagainya. Pergerakan horizontal kembali kepada aspek permintaan dan penawaran. Termasuk di dalam supply pun juga begitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada aspek elasticity dan sebagainya itu juga memberikan implikasi kepada price yang akan saling mempengaruhi. Jadi teman-teman sekalian, perlu Anda ketahui di sini, kalau kita melihat pergerakan atau perubahan daripada elasticity itu terlepas daripada perubahan di dalam sisi permintaan ataupun penawaran. Dari sisi permintaan dan penawaran, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan elasticity itu. Tetap kepada aspek yang namanya harga, selera juga akan berpengaruh, atau rasa tadi, taste tadi, lalu juga dari aspek pendapatan income sangat berpengaruh, lalu juga dari aspek yang kadang juga image atau prestisi. Kadang kita membeli barang, itu tergantung kita melihat, apakah ini kebutuhan atau keinginan. Nah, itu yang perlu dilihat. Kalau bersifat keinginan, pasti barang itu tidak menjadi kebutuhan, tetapi mungkin dari aspek prestisnya saja begitu. Nah, ini yang perlu dilihat. Nah, sebaliknya dari sisi penawaran, dia akan melihat konstruksi daripada pasar itu bergerak pada harga berapa. Lalu teknologi yang digunakan di dalam
mensuplai daripada kondisi pasar dengan percepatan daripada produk yang akan dihasilkan. Karena apa? Yang dilihat adalah input yang diproses dalam proses itu dengan melihat output yang akan dihasilkan dengan jumlah barang yang berapa banyak pada proporsi itu. Sehingga pada proporsi-proporsi yang sifatnya kebijakan dan sebagainya dalam pergerakan, itu kita akan bisa melihat bahwa kalau kita contohkan misalnya pada proporsi normal, bagaimana kondisi di mana permintaan terhadap masker misalnya, pasti akan berbeda, orang tidak begitu memperhatikan masker. Tapi pada posisi tidak normal seperti sekarang ini, masker adalah merupakan kebutuhan yang sifatnya sangat menjadi prioritas utama di dalam proses kesehatan ini. Nah, tinggal kita melihat posisi mana pada saat normal, yaitu posisi di mana masker itu dia pada posisi elastis atau inelastis atau uniliteral elastis atau elastis, begitu. Unelastis maksudnya. Begitu. Tinggal kita lihat elastis atau unelastis perspektif kita. Lalu pada saat tidak normal seperti sekarang ini, masker itu bagian daripada elastis atau unelastis. Nah, tinggal kita melihat kalau lebih besar dari 1 apa? Elastis atau tidak elastis? Inelastis atau elastis? Kalau kurang dari 1, elastis atau inelastis? Sebaliknya sama dengan 1, yaitu posisi elastis atau unilateral. Nah, pada aspek-aspek ini teman-teman sekalian, jangan melihat dari sisi berapa barang yang diminta, berapa harga yang ditawarkan, tetapi Anda melihat perubahan harga yang terjadi, harga itu mengalami perubahan berapa, dan kuantiti itu mengalami perubahan berapa. Karena elastis itu adalah menyangkut perubahan, itu prinsip dasarnya. Perubahan daripada sisi harga yang diinginkan oleh permintaan, perubahan dari sisi harga dari yang diinginkan oleh supply atau produsen, dan juga terjadi proses yang namanya perubahan daripada sisi kuantiti yang didapatkan dan sisi kuantiti yang diproduksi atau dihasilkan gitu. Nah, itu yang perlu dilihat dari sisi permintaan atau penawar. Karena reorientasi perubahan daripada elastisitas itu adalah bentuk daripada delta perubahan gitu. Perubahan elasticity daripada barang atau jasa yang akan kita dapatkan atau barang atau jasa yang akan kita produksi. Yang dilihat adalah berapa jangka perubahan itu terjadi. Nah, berapa perubahan itu memberikan bentuk pada prospek keinginan barang yang kita dapat atau harga yang menjadi kesepakatan kita untuk kita jual atau harga yang untuk kita membelinya. Nah, itu yang perlu saya gambarkan. Jadi secara ringkas, secara ilustrasi dari video tadi, kita sudah bisa memberikan implikasi secara jelas bahwa elastisitas itu adalah bentuk perubahan daripada seseorang dengan kebutuhan yang ia inginkan atau kebutuhan yang ia produksikan. Gitu. Demikian untuk bisa saya sampaikan. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan, Stephen. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya, Gabriel Jason, dan Stephen Billy ingin mempresentasikan tentang elastisitas dan pengaplikasiannya. Ya, saya Stephen Billy akan mulai mempresentasikan. Yang pertama, kita harus mengerti dulu elastisitas itu apa. Elastisitas pengertiannya adalah ukuran seberapa besar para pembeli memberikan reaksi terhadap perubahan kondisi yang terjadi di pasar. Seperti yang tadi Bapak Franciscus menjelaskan, perubahan itu bisa perubahan kuantitas, perubahan harga, dan lain sebagainya. Next. Lalu kemudian elastisitas permintaan terhadap harga, yaitu ukuran sejauh mana kuantitas yang diminta dari suatu barang berubah ketika harga barang tersebut menjadi lebih rendah. Untuk menentukan elastisitas harga permintaan, kita harus membandingkan persentase perubahan kuantitas yang diminta dengan persentase perubahan harga. Ukuran-ukuran ini dinyatakan sebagai persentase perubahan kuantitas dibagi persentase perubahan harga. Next.
Seperti yang sudah saya bilang tadi, elastisitas permintaan terhadap harga dapat dihitung berdasarkan persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar ini, price elasticity of demand, persentase change in quantity demand dibagi persentase change in price. Sebagai contohnya, misalnya ada peningkatan 10% dalam harga es krim, menyebabkan jumlah es krim yang Anda beli turun 20%. Perhitungan elastisitas permintaannya menjadi seperti yang ada di layar. 20%, 10%, 92. Next. Nah, ada juga yang dinamakan metode midpoint. Metode midpoint itu membagi perubahan nilai awal dengan nilai tengah antara nilai atau angka awal dan angka akhir, yaitu persentase change end value dikurang start value dibagi start value atau midpoint dikali 100%. Price elasticity quantity yang terakhir atau 2 dikurang quantity 1 dibagi quantity 2 tambah quantity 1 dibagi 2. Dibagi lagi price yang kedua dikurang price 1. Dibagi price 2 tambah price 1 dibagi 2. Next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu dibagi menjadi ada permintaan inelastis, yaitu kuantitas permintaan yang akan berubah tidak sebanyak perubahan harga. Elastisitas permintaan terhadap harga itu kurang dari 1. Yang kedua, permintaan elastis, yaitu kuantitas permintaan akan berubah lebih banyak dibanding perubahan harga. Elastisitas permintaan terhadap harganya lebih dari 1. Yaitu yang ketiga, permintaan memiliki elastisitas satuan. Elastisitas harga permintaannya sama dengan 1. Next. Stephen, Ya. saya ingin bertanya dulu, ingin menyampaikan. Oke, di dalam konteks pergerakan kurva itu, elastis atau inelastis atau dalam konteks ini, apa yang menjadi pertimbangan sehingga proses pergerakan elastis dan inelastis itu memberikan implikasi positif kepada pergerakan daripada kurva permintaan. Itu menurut kamu gimana, Stefan? Dari yang saya telah pelajari sih ya perubahan-perubahan tadi, Pak. Intinya kan elastis adalah merupakan perubahan, entah itu perubahan harga, kuantitas, atau sebagainya. Ya. Contohnya gimana, contoh? Misalnya ya kayak tadi, Pak. Misalnya es krim itu berubah, kayak harganya menjadi turun berapa atau kuantitas suplainya berapa, itu yang akan mempengaruhi semua jenis kurva permintaannya. Lanjut, Stefan. Nah, jenis kurva permintaan yang seperti tadi ada juga inelastis sempurna. Berapapun perubahan harga, kuantitas permintaannya tetap sama. Terus elastisitas sempurna. Perubahan harga sekecil apapun mengakibatkan perubahan kuantitas permintaan secara besar-besaran atau tidak terbatas. Lalu ada elastisitas unit atau uniter. Perubahan kuantitas yang diminta akan sama dengan perubahan harga atau minus 1. Lanjut, next. Nah, ini sebagai contoh permintaan inelastis sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Yaitu inelastis sempurna ini terjadi jika ada perubahan jumlah barang yang diminta meskipun ada perubahan harganya. Next. Kalau yang itu seperti barang apa itu? Sama dengan 1, 0 itu. Kira-kira menurut kamu gimana, Stephen? Misalnya barang pangan menurut saya, Pak. Iya, kenapa? Karena bagaimanapun itu kebutuhan pokok, Pak. Jadi kalau misalnya ada kenaikan harga, ya kita tetap harus membutuhkannya. Iya, betul. Betul sekali. Jadi proses, terus terang aja teman-teman sekalian, pada aspek ini bahwa suka atau tidak suka barang tersebut kita butuhkan. Jadi memang dia harus kita perlukan dan memang harus elastis dan dia tidak bisa terelakkan dalam aspek. Hanya yang penting di sini teman-teman sekalian, kadang ada substitusi lain yang bisa kita gunakan misalnya. Meskipun dalam kondisi kebutuhan pangan yang sama misalnya. Tidak selamanya pada saat perspektif Anda makan nasi, tidak mungkin Anda akan makan nasi terus misalnya.
bisa juga ganti sebagai substitusi lain, misalnya jagung dan sebagainya. Nah, tinggal kita melihat pergerakan dari proporsi Anda tidak makan nasi dan menggantikan dengan proporsi Anda makan pindah ke jagung, tinggal proses elastis dan inelastisnya Anda melihat pada posisi mana. Di dalam keluarga, ini kita melihat dan mengambil contoh dalam konteks ekonomi rumah tangga lah, begitu. Tidak melihat perspektif secara garis besar ataupun di dalam konteks ekonomi pasar lah, begitu. Nah, sikap-sikap ini menunjukkan bahwa proses perubahan itu terjadi tergantung kepada aspek di mana kebutuhan yang kita inginkan. Tidak bisa tidak. Kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu apakah ini menjadi prioritas ataukah ini menjadi kebutuhan yang sifatnya sementara atau kebutuhan ini bersifat proses yang sifatnya prestis dan sebagainya. Nah, tinggal Anda melihat dari sisi itu. Nah, semua kebutuhan pasti prioritas. Tinggal melihat mana yang menjadi prioritas utama. Mana prioritas kedua, mana prioritas ketiga, dan seterusnya. Nah, proses elastisitas itu tergantung melihat perubahan. Kalau Anda punya pendapatannya tinggi, pasti Anda akan melihat bahwa, oh saya ini menjadi prioritas utama misalnya di dalam proses membeli kendaraan begitu. Nah itu, apakah proporsi itu di dalam proporsi melihat elastis kendaraan, tetapi tergantung pada aspek kebutuhan yang Anda inginkan. Saya rasa demikian ya, Stephen. Silakan lanjut, Stephen. Oke, next. Nah, ini contoh permintaan inelastis, yaitu elastisitas kurang dari 1. Misalnya terjadi kenaikan harga 2%, mengakibatkan penurunan kuantitas permintaan sebesar 11%. Ya, next. Nah, ini juga contoh permintaan unit elastis, yaitu elastisitas sama dengan 1 atau elastisitas uniter, yaitu situasi di mana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang diminta pada persentase yang setara. Misalnya kenaikan harga 22% mengakibatkan penurunan kuantitas permintaan sebesar 22%. Next. Nah, ini contoh permintaan elastisitas yang elastisitasnya lebih dari 1. Itu kenaikan harga 22%, namun mengakibatkan penurunan kuantitas permintaan sebesar 67%. Next. Kemudian ini contoh permintaan elastisitas sempurna atau elastisitas tidak terhingga. Terjadi bila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Misalnya, jika harga lebih dari $4, kuantitas permintaannya sama dengan 0. Jika harga persisnya $4, konsumen akan membeli dalam jumlah berapapun. Jika harga kurang dari $4, kuantitas permintaannya tidak terbatas. Artinya bahwa perubahan tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Next. Nah, ini kita kembali masuk ke elastisitas dan total pendapatan. Yaitu pertama kali kita total pendapatan adalah jumlah yang dibayarkan pembeli dan yang diterima penjual suatu barang. Nah, jumlah ini dihitung sebagai harga barang dikalikan jumlah penjualannya. Seperti yang bisa dilihat, ini rumusnya total revenue sama dengan P kali Q. Next. Nah, contohnya seperti ini tadi. P kali Q 400, total harganya sekian. Kuantitinya itu, total pendapatannya menjadi seperti itu. Next. Nah, elastisitas dan total pendapatan. Pada kurva permintaan inelastis, kenaikan harga akan mengakibatkan penurunan kuantitas permintaan dalam proporsi yang lebih kecil ketimbang kenaikan pendapatan disebabkan oleh kenaikan harga. Hal ini mengakibatkan pendapatan total meningkat. Next. Pada kurva permintaan elastis, kenaikan harga akan mengakibatkan penurunan kuantitas permintaan dalam proporsi yang lebih besar ketimbang kenaikan pendapatan disebabkan oleh kenaikan harga. Secara simpel ya kebalikannya tadi, ini elastis, sehingga pendapatan totalnya menurun. Next. Nah, ini efek-efek kenaikan harga pada pendapatan revenue, yaitu pendapatan yang lebih tinggi karena P yang lebih tinggi, pendapatan lebih rendah karena menjual lebih sedikit unit atau Q lebih rendah. Nah, yang dari kedua ini, efek ini yang lebih besar yang mana? Itu tergantung pada elastisitas harga permintaannya. Next. Nah, ini ada jenis-jenis barang, ada barang normal, elastisitas pendapatannya lebih dari 0, dan barang inferior, elastisitas pendapatannya kurang dari 0. Nah, barang normal itu
Berarti ketika pendapatan naik, kuantitas permintaan akan meningkat, dan hasil sebaliknya berlaku ketika pendapatan menurun. Contoh barang normal itu seperti barang sehari-hari, seperti bahan pokok, sabun, teh, pakaian, seperti itu. Nah, barang inferior ini barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. Atau elastisitas pendapatannya tadi kurang dari nol. Contoh barang ini tuh kayak seperti sandal jepit, dimana ketika orang yang gajinya tinggi tuh pasti nggak mau membeli sandal jepit, sedangkan yang gajinya rendah akan membeli sandal jepit. Jadi barang yang mengarah kepada kebutuhan itu cenderung digolongkan menjadi pendapatan inelastis, seperti makanan, pakaian, sedangkan barang yang mengarah kepada kemewahan atau tidak kebutuhan pokok itu cenderung pendapatan elastis, seperti mobil dan makanan mahal. Tapi ya seperti tadi, mobil bisa tergantung orangnya juga sih. Ya, next. Oke, sekarang kita masuk ke elastisitas penawaran. Apa sih itu elastisitas harga penawaran? Elastisitas harga penawaran itu ukuran sejauh mana jumlah penawaran suatu barang berubah ketika harga barang itu juga berubah. Untuk menentukan elastisitas harga penawaran, kita membandingkan persentase perubahan jumlah yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga. Elastisitas penawaran itu ada 5, yaitu yang pertama ada penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna itu perubahan harga yang hampir 0%, membawa persentase perubahan yang sangat besar dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, ini kan harganya hampir sama, tapi kalau misalnya barang yang dijual lebih dari 4%, maka penawarannya bisa tidak terbatas. Tapi kalau harganya persis $4, maka produsen akan menjual dalam jumlah berapapun. Tapi kalau kurang dari $4, penjual tidak mau menawarkan barangnya. Lalu yang kedua ada penawaran elastis. Persentase perubahan jumlah yang ditawarkan melebihi persentase perubahan harga. Nah, ini kita bisa lihat kenaikan kuantitas penawaran naiknya 67%, sementara kenaikan harganya cuma 22%. Ya. Yang ketiga ada penawaran elastis uniter. Terjadi jika persentase perubahan jumlah barang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga barang tersebut. Nah, harga barang naik 22% dan kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan naik juga 22% juga. Lalu ada penawaran inelastis. Terjadi ketika perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dari perubahan harga. Nah, kita bisa lihat kuantitasnya naik cuma 10%, sementara harganya naik 22%. Lalu ada penawaran inelastis sempurna. Terjadi jika tidak ada perubahan kuantitas yang ditawarkan saat harga berubah. Kita bisa lihat kuantitasnya tidak bertambah, tetapi harganya naik dari $4 menjadi $5. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengaplikasian penawaran permintaan. Jason, sebelum kamu masuk ke situ, kalau kita melihat dari konsep yang ditawarkan dalam konteks elastis sempurna, elastis uniter, inelastis, dan inelastis sempurna. Apa saran kamu, masukan kamu di dalam proses perubahan penawaran itu sendiri, memberikan implikasi kepada produsen apa yang harus dilakukan menurut kamu? Dengan melihat terjadi perubahan dalam prospek yang kamu sebut tadi, apakah elastis, inelastis, sempurna, atau tidak sempurna, uniter, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh produsen? Gimana tadi Pak? Maaf Pak, saya agak ini. Artinya dari perspektif yang kamu sampaikan dalam konteks penawaran, itu kan ada macam-macam. Ada elastis sempurna, ada elastis uniter, inelastis sempurna, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya intinya, itu semua kan bagian daripada reorientasi daripada perubahan produksi dan sebagainya, segala macam. Tapi kalau kamu melihat dari konsep yang kamu bangun ini, apa implikasinya kepada produsen di dalam melakukan proses penawaran terhadap barang yang ditawarkan? Kira-kira apa yang kamu tanggapan kamu apa kira-kira? Saran atau masukan
kepada produsen dengan melihat perubahan atau elastis daripada posisi barang yang mau ditawarkan. Kira-kira gimana menurut kamu? Bentar Pak, lagi mikir juga Pak. Ya, silakan. Silakan Jason, singkat Ya, aja. Ya. Kita kan sebagai produsen, kalau misalnya kita menggambarkan diri kita sebagai produsen, kita harus nyimbangin harga barang dengan kuantitas barang yang kita tawarkan. Ya. Pak. Oke. Oke, baik teman-teman. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Jason. Kalau kita melihat dari perspektif tersebut, apakah elastis, inelastis, uniter dan sebagainya, kita melihat bahwa sisi produsen itu bergantung kepada faktor-faktor yang akan dia lakukan, begitu. Kalau dia melihat bahwa pasar itu memberikan kemungkinan bergairah dalam proporsi apa, tinggal dia mau melakukan perubahan. Kalau pasar itu tidak bergairah, pasti dia akan tetap, dia tidak akan memproduksi dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dilihat. Maka oleh karena itu, faktor internal yang harus dia butuhkan adalah bagaimana aspek resources yang dia gunakan, sumber daya yang dia gunakan. Lalu di sisi lain teknologi yang dia gunakan dalam proses percepatan produksi itu. Apakah produksi yang bersifat massal ataupun produksi yang bersifat kuantitas dan sebagainya atau jumlahnya aja. Tergantung kepada dia melihat gitu, reaksi pasar. Lalu di sisi lain yang terpenting juga bahwa aspek-aspek yang sifatnya elastis dalam konteks perubahan, dia melihat bahwa price ini memberikan keuntungan reaksi pasar atau tidak begitu. Nah, khawatirnya akan terjadi elastis ataupun inelastis atau unilateral dalam konteks produk yang dihasilkan. Kalau price itu tidak memungkinkan, apakah barang itu berbentuk proporsi pembentukan harganya elastis ataupun inelastis, itu memberikan implikasi kepada perusahaan itu dalam memproduksinya. Apakah produksinya, kalau barang itu mempunyai permintaan yang banyak, pasti dia akan memberikan produksi yang banyak dalam konteks permintaan yang tinggi. Tapi kalau barangnya turun, pasti dia akan melakukan perubahan produksi atau tidak sama sekali melakukan produksi barang itu sendiri. Nah, faktor-faktor tadi itu secara internal, sedangkan secara eksternal yang jelas regulasi pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap keputusan usahanya, termasuk di dalam kebutuhan-kebutuhan barang yang mau diproduksi. Apakah ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat atau yang bersifat kebutuhan yang sifatnya prestis ataupun kebutuhan yang bersifat sementara ataupun kebutuhan yang bersifat substitusi ataupun pengganti. Nah, ini melihat dari perspektif reaksi yang sifatnya eksternal dalam konteks inflasi juga termasuk, dalam konteks tax atau pajak pun juga akan termasuk dalam reaksi dalam produksi suatu barang dari sisi elastisitas itu sendiri. Saya rasa demikian ya. Silakan, Jason. Hanya menambahkan. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian penawaran, permintaan, dan elastisitas. Nah, pertanyaannya apakah berita bagus dalam pertanian menjadi berita buruk untuk para petani? Nah, contohnya misalnya ada seorang petani yang penghasilannya itu hanya dari bertani. Petani itu mendedikasikan semuanya untuk lahannya, seperti waktu untuk mengecek cuaca, kondisi tanah, dan hal-hal yang dipakai untuk mensuburkan lahannya. Karena petani itu tahu semakin banyak yang tumbuh, maka semakin banyak yang dipanen, semakin banyak juga penghasilannya. Lalu tiba-tiba ada perusahaan yang membuat teknologi untuk memanen padi, misalnya 20% lebih cepat di setiap hektar setiap harinya. Apakah ini menguntungkan atau merugikan untuk petani tadi? Nah, kita jawab pertanyaan ini dalam 3 langkah. Pertama, kita memeriksa apakah kurva penawaran itu atau permintaan yang bergeser. Lalu kedua, kita mempertimbangkan arah kemana kurva bergeser. Dan yang ketiga, yang ketiga, kita menggunakan diagram permintaan penawaran untuk melihat bagaimana keseimbangan pasar berubah. Nah, kita bisa lihat di sini dari kurvanya, karena permintaan inelastis, karena ada metode baru, penawaran kan jadi lebih tinggi, lebih banyak. Kita bisa lihat kurva penawaran bergerak ke kanan karena bertambah. Karena permintaan inelastis, penawaran bertambah,
membuat harganya menurun. Dan karena ada penambahan jumlah yang dijual, keuntungan juga ikut menurun karena yang diberikan atau yang ditawarkan lebih banyak sementara demand-nya tetap. Ya, terus? Jadi kita bisa lihat karena jumlah yang dijual lebih banyak, lalu keuntungan berkurang. Seperti di sini contohnya dari $300 menjadi $220. Iya. Sampai di sini saja. Oke, kita masuk ke kesimpulan, yaitu elastisitas harga permintaan itu mengukur seberapa besar kuantitas yang diminta dari respon perubahan harga. Kemudian elastisitas harga permintaan dapat dihitung sebagai persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Oke. Silakan, demikian penutup. Selesai ya? Masih ada satu lagi, Pak. 2 lagi kesimpulannya, Pak. Ya, silakan. Elastisitas harga penawaran dihitung sebagai persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan, lalu dibagi dengan persentase perubahan harga. Dan di sebagian besar pasar, penawaran lebih elastis dalam jangka panjang daripada dalam jangka pendek. Terima kasih kelompok 2, Stephen Billy sama Gabriel Jason. Untuk Stephen Billy sama Gabriel Jason, apa saran dan masukan kalian kepada konsumen ataupun produsen dengan melihat proporsi daripada perubahan ataupun elastisitas baik dari sisi penawaran ataupun permintaan dalam memproduksi suatu barang dengan pendekatan seni memanage begitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan baik dari sisi faktor ke dalam internal apa yang harus dilakukan dan eksternal apa yang harus diantisipasi atau apa yang harus dilakukan supaya ada suatu reaksi perubahan baik dari sisi permintaan atau penawaran. Saran apa kepada para konsumen ataupun para produsen? Kira-kira apa kira-kira? Stephen dan Jason, kira-kira. Silakan. Baik, Pak. Kalau menurut saya dari sisi produsen. Ini Billy atau Jason? Stephen Billy, Pak. Oh, Billy ya. Oke, Stephen. Nah, silakan. Dari sisi produsen, menurut saya ya kita sebagai produsen harus pintar-pintarnya dalam ya seperti tadi Bapak jelaskan, kita dalam melihat faktor-faktor yang tadi mempengaruhi entah itu harga, selera, atau pendapatan dari market yang kita pasarkan atau mungkin kebutuhan dari konsumen kita dan keinginan konsumen kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ada tambahan, Gabriel, Jason? Nggak, Pak. Menurut saya juga gitu, Pak. Jadi sebagai produsen tuh harus bisa mengidekan mau gimana cara memproduksinya bisa lebih banyak gitu, Pak. Kalau dari sisi konsumen gimana? Stephen, Jason. Kalau dari sisi konsumen? Kalau dari sisi konsumen menurut saya ya, kalau saya sebagai konsumen ya saya lebih memilih terhadap barang yang menurut saya kebutuhan dulu sih, Pak, ya tadi. Ya. Oke, baik teman-teman. Saya ingin melengkapi. Yang penting bahwa kalau kita bicara tentang elastisitas, harus berpatokan kepada perubahan. Reorientasinya adalah perubahan. Perubahan itu dalam bentuk apa? Perubahan itu bisa perubahan yang sifatnya meningkat atau kelipatan daripada perubahan yang kita inginkan dari kebutuhan yang kita inginkan, ataupun mengalami suatu proporsi penurunan dari kebutuhan yang ingin kita lakukan di dalam proses perubahan, ataupun yang ingin kita produksi. Nah, pada proporsi ini teman-teman sekalian, yang harus kita lihat bahwa barang-barang yang diproduksi atau barang-barang yang kita ingin menjual kepada masyarakat ataupun kepada konsumen harus melihat bahwa aspek-aspek yang sifatnya eksternal dan internal itu memberikan performance yang baik atau buruk. Nah, itu harus dilihat. Harus dilihat. Pada proporsi performance baik atau buruk di dalam konteks faktor yang mempengaruhi seperti Billy sudah sampaikan dan saya sudah sampaikan, dan video tadi juga menggambarkan bahwa bentuk perubahan itu ada yang tetap, ada yang tidak tetap, ada yang perubahannya tidak
secepat yang diharapkan dalam konteks itu, dalam perbandingan-perbandingan itu memberikan implikasi kepada bahwa faktor keinginan daripada price itu sangat menentukan, harga itu sangat menentukan dalam implikasinya kepada jumlah. Tetapi dari sisi ini semua, aspek elastisitas itu juga memberikan implikasi positif dan negatif dari sisi produsen ataupun konsumen. Nah, sisi positifnya adalah karena reaksi daripada pendapatan Anda, misalnya dari sisi konsumen mengalami kenaikan. Dari sisi produsen pun juga begitu, pendapatan mengalami kenaikan. Kalau dari sisi produsen juga yang lain adalah aspek perkembangan atau perubahan teknologi. Nah, kalau dari sisi konsumen, dia melihat daripada aspek selera yang diinginkan dengan pendapatan yang naik itu sendiri. Nah, oleh karena itu, proses perkalian di dalam proses perubahan itu sendiri, Anda harus melihat kuantiti berapa jumlahnya atau price berapa jumlahnya, itu dibagi dan dikali dengan 100. Proses perubahan daripada elastisitas itu, kita melihat bahwa presentasinya berapa banyak. Gitu. Nah, tinggal barang-barang itu di dalam kategori sebagai barang apa? Apakah barang yang sifatnya dalam proporsi elastis sempurna, atau uniter, ataupun inelastis, ataupun juga elastis dalam konteks yang sifatnya sama dengan 1 atau lebih besar dengan 1. Nah, tergantung kita melihat dalam perhitungan-perhitungan ataupun ukuran-ukuran matematis dalam parameter perhitungan ekonomi itu tersebut. Sesuai dengan kebutuhan atau barang yang ditawarkan. Sehingga teman-teman sekalian, kalaupun soal nanti pada ujian ataupun pada mid semester nanti, ataupun pada kuis nanti disampaikan, kalian jangan terpengaruh kepada aspek pergerakan daripada kurva itu lari kemana. Tapi harus dilihat pergerakan kurva dalam konteks hasilnya berapa. Harus dilihat bahwa proporsi price dan quantity itu berapa bergerak yang ditentukan itu sendiri. Nah, kuncinya di situ aja. Artinya apa di sini? Artinya ini masih bersifat ceteris paribus. Belum ada faktor lain yang mempengaruhi. Begitu. Beda dengan faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya dalam case-case studi kasus dia memberikan contoh-contoh soal semacam misalnya ada faktor pajak yang mempengaruhi, ada faktor inflasi yang mempengaruhi, ada faktor suku bunga yang mempengaruhi. Bagaimana recovery daripada proses usahanya, manajemennya di dalam produksi atau produsen dalam posisi ini melihat faktor-faktor itu memberikan implikasi negatif terhadap proses produksi. Nah, itu dia harus lihat. Nah, kalau pajaknya dia harus bebankan ke siapa di dalam memproduksi barang. Karena barang yang diproduksi itu pajak itu kadang dibebankan secara internal perusahaan dan juga dia bebankan kepada konsumen, gitu. Nah, itu pajak. Nah, suku bunga dia juga harus melihat di dalam konteks pergerakan suku bunga ini reaksi investasinya bagaimana, reaksi usahanya bagaimana. Kalau suku bunganya naik, pasti dia akan menurunkan reaksi usahanya. Orang pasti tidak akan melakukan usaha untuk melakukan produksi karena tahu bahwa posisi ekonomi itu tidak aman, sehingga untuk mengamankan usaha produksinya dia pasti mengurangkan sisa uang atau kapitalisasi modalnya yang sifatnya likuiditasnya yang lebih bagus, dia pasti akan menempatkan uangnya taruh di bank dengan mendapat bunga yang lebih bagus gitu. Nah, ini dari faktor ini pasti tidak akan mempengaruhi apa-apa, tetapi dia akan berpengaruh kepada keputusan dalam memproduksi barang yang kita lihat dari sudut elastisitas atau inelastis tadi. Nah, gitu. Karena faktor-faktor tadi mempengaruhi, termasuk juga pajak, suku bunga, ataupun inflasi dan sebagainya. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi apa yang disampaikan dengan Jason.